Bapak Ibu juga bagaimana berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang tua komite juga itu perlu. Nah sehingga kalau itu sudah dilakukan, ada komitmen kita dalam memajukan pendidikan, ada komunikasi dengan guru, dengan komite orang tua, ya, saya yakin pendidikan kita pendidikan kita tentu akan semakin baik, akan berubah. Yang berikutnya saya menyampaikan terkait ini, sekarang lagi sedang banyak permasalahan sampai kepada kami. Ada bidang muslim, Pak Ade mungkin sedang kegiatan Pontianak, ada itu. Dana PIP. Ini. Dana PIP hampir rata-rata bermasalah. Ya. Bermasalahnya di mana? Bapak Ibu kepala sekolah yang mengambilnya. Betul kan? Betul kan? Kalau dalam kota iya. Kalau dalam kota iya. Ya, dalam kota ya, yang dekat kecamatan ini ya. Tapi yang di ke dalam itu Bapak Ibu kepala sekolah yang mengambilnya. Betul kan? Tapi niat kita apa? Baik. Betul kan? Niat kita baik membantu mereka, betul kan? Ya kan? Niat kita supaya mereka tidak turun naik ke Sintang. Kalau mereka turun ke Sintang, habis duitnya, betul kan? Betul kan? Berapa PIP-nya? 450 kan? 400 adalah 450-an ya, kasarnya nih. Mereka turun ke Sintang, suruh anaknya sendiri turun ke Sintang, ambil duitnya oleh anaknya atau orang tuanya bersama orang tuanya. Betul nggak dipakai untuk belanja buku? Betul nggak untuk membeli pakaian? Ya. Habis. Niat kita itu baik, betul. Niat kita luar biasa. Ya. Tetapi di dalam aturan juknisnya, nah ini Pak Inspektur, nggak boleh. Kami kemarin sampai ke Tumbuk sana nih bersama Pak Inspektur, sampai ke Tumbuk. Ya nanti dalam waktu dekat ke Butut, Butut Pimpin nanti. Sana juga sama. Niatnya baik, dibelikan pakaian, dibelikan sepatu, ya Pak Budian. Karena kalau diberikan ke anaknya, pasti mungkin orang tuanya untuk membantu beli beras, beli untuk beli lauk pauk. Kalau anaknya mungkin beli untuk pakaian, beli pulsa, enggak. Dan itu sudah kami sampaikan, tapi ya apa yang Anda tahu itu juknisnya begitu. Nah sekarang caranya begini saja. Saya mengajar kalian, ya kalian Bapak Ibu kepala sekolah tetap ambil. Kemudian langsung serahkan saja kepada anak-anaknya. Jangan dipotong lagi biaya transport. Ini ada nih kepala sekolah, potong. Ini saya kan membantu ngambilnya. Walaupun orang tua minta, udah kami sepakat bantu orang tua. Jangan bantu kepala sekolah. Jangan diambil 1 rupiah pun. Kan Bapak Ibu setiap bulan mengurus laporan, menyampaikan laporan ke dinas, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Di RKS ada kan? Bahkan mungkin 2-3 kali. Lebih. Ya kan? Lebih. Nah, kenapa tidak pakai itu saja? Ada yang kita buat, ada sosial, kita membantu orang tua, bantu anak. Jangan lalu kita minta lagi, dan saya bantu Bapak Ibu orang tua dalam bantu saya 50.000, 50.000, ini langsung 50.000 lagi kan? Nah, karena itu ya ini kami meminta kepada sekalian, kita niat kita membantu Bapak Ibu, membantu orang tua, membantu anak kita pengambilan proses pencairan. Ya kita bantu saja seikhlas kita, jangan kita minta duit lagi, kemudian serahkan kepada anak-anak, terserah dia menggunakan apa. Tapi kita arahkan, dipanggil orang tua, uang ini tolong gunakan untuk ini, karena ini bukan untuk membeli makan, bukan untuk membeli pulsa, bukan beli HP, tapi gunakan untuk apa? Peralatan pendidikan, gunakan untuk kepentingan pendidikan anak Bapak Ibu sekalian. Itu saja. Buat berita acara, buat pertemuan yang clear, ya. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin setelah ini Bapak Ibu pasti akan merubah melakukan hal itu.
Karena banyak di perguruan kawan-kawan kepala sekolah itu udah ini kan jauh nih, minta tambahlah partisipasi Bapak Ibu berapa kasih saya. Padahal tiap bulan dia menyampaikan laporan ke dinas kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya, ini pokoknya para sekolah kan yang jelas SD yang mengantar sampai ke telinga Pak Yustinus. Kadis yang suka marah-marah ini kan Pak Yustinus. Betul kan? Nggak tahu siapa di sini. Mungkin di sini ada di antaranya. Ada. Saya marah bukan marah ke siapa-siapa, tapi saya marah memberikan support motivasi supaya kita berubah, memberikan motivasi kepada kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai kepala satuan pendidikan. Ayo kita seperti ini, ayo kita tata sekolah dengan baik, ayo kita bangun sekolah kita. Kalau kita nggak mau merubah diri kita, apalagi kita sebagai kepala sekolah, aduh, kasihan Bapak Ibu bagaimana melihat kondisi anak-anak kita di sana itu. Apalagi Bapak Ibu sebagai putra asli di sekolah itu, putra asli di tempat itu, menata sekolahnya tidak ada perubahan sama sekali, kan prihatin kita. Dan bos keberuntungan, dan bos jangan terus, ya. Apa yang dilakukan? Maka saya minta audit rinci. Ya saya minta setiap tahun saya minta audit rinci kepada pengelola dana bos. Ya, jangan main-main. Supaya apa? Supaya sekolah itu bisa berubah, supaya sekolah itu bisa menjadi baik, supaya sekolah itu menjadi berkualitas. Ya. Nah kemudian tentu di tempat sekolah Bapak Ibu sekalian ada guru-guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak. Ayo dorong mereka, ya, buat komunitas belajar, buat komunitas mengajar dan lain-lainnya. Jangan di tempat sekolah saja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah membiarkan guru penggeraknya tidak ada perubahan sama sekali, tidak menjadi inisiator bagi guru-guru yang lainnya, ya. Ayo didorong semua itu, karena bagaimana mereka sudah berbulan-bulan mendapatkan pelatihan tetapi tidak diaktualisasikan di lapangan, ya percuma kan gitu. Karena itu ya, di tempat Bapak Ibu coba saya mau lihat di sekolah-sekolah yang di sekolahnya punya guru penggerak, angkat tangan. Nah coba angkat tangan yang di sekolahnya ada guru penggerak. Nah kan hampir mungkin ada 20-an di sini. Kalau 20-an, berapa Ustaz? 20-an bisa banyak, membawa 10 orang saja, ya kan? 20 orang membawa 10 orang, 20 orang guru penggerak membawa masing-masing membawa 10 orang. Udah berapa? Berapa? 200 guru penggerak. Kemarin ada berapa Pak Bun? Ada 90. Yang nanti akan di berapa? 175 banyak gitu. 175 membawa 10 berapa? 1000 lebih, 1750 guru menjadi guru penggerak, walaupun dia tidak mendapat sertifikat tapi sudah memberikan contoh sebagai seorang guru penggerak bagi dirinya. Kan itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sebagai kepala satuan pendidikan itu ayo dong berikan support motivasi bagi mereka di dalam terutama peningkatan kompetensi diri sebagai guru. Kuncinya ada kepada Bapak sekalian juga sebagai kepala satuan pendidikan yang berikan motivasi bagi sekolah, bagi gerak-gerak guru. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, jangan selalu berpikir kami ini kan kami di perguruan pengawas jangan mendapatkan, ya, apalagi kepala dinas, ya. Tidak apa-apa lah, yang penting kita masuk jam 7, kita pulang jam 8. Kita masuk jam 8, pulang jam 9. Ada nih, ada, ya. Makanya, ya, kita ini kan pertama tadi sebagai edukator, kita sebagai guru, kita ini yang digugu dan diturut, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah saja memberikan contoh yang tidak baik, yang tidak disiplin.
Bagaimana karakter kepribadian anak kita nanti keluar dari sekolah Bapak Ibu sekalian, membentuk karakter pribadi yang sudah tidak disiplin, ya kan? Ini kalau karena itu ya, saya masih ingat waktu saya diklat dulu di BIM 4 itu, Pak Zulkifli, Pak Sekda, ya. 3 penyakit yang harus kalian hindari. Tapi kalau penyakit mau kalian pegang terus, mau menempel di tubuh kalian, boleh. Penyakit pertama kudis. Tahu kudis? Kudis. Nah, kalau mau nempel di tempat kalian, berarti bukan seorang pemimpin, kurang disiplin. Apalagi kita sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah, disiplin waktu dan lainnya, jam 7 sampai jam 11 atau jam 12, ayo kita lakukan proses pembelajaran di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama kudis, yang kedua kutil, ya, tidak teliti, ya, terkait mungkin dalam manajemen sekolah, ya, karena tidak memahami tadi, tidak memahami dia sebagai manajerialnya, manajemennya tidak paham, pura-pura tidak paham di situ. Akhirnya laporan dan lainnya salah-salah. Akhirnya operator pun suruh orang-orang dari luar. Betul nggak? Kalau itu ya tidak. Ini banyak nih. Operator sekolah pun bukan guru di sekolah itu. Ini masih banyak nih Pak Haji. Coba kalau memang tidak ada yang dibayar dari dana, suruh dia membantu, suruh dia ngajar di sekolah, berada di sekolah. Operator dapodik di sekolah itu juga terkait juga mungkin bendaharanya, juga bendahara bosnya juga, yang berikan kewenangan kepada guru-gurunya. Ini kadang-kadang laporan manajemen bosnya suruh orang lain. Akhirnya apa? Pada saat pelaporan nanti diminta hakim masih telat juga dari satuan pendidikan. Saya tidak menyebutkan di mana. Ini masih banyak tidak memberdayakan para guru-guru yang hanya ada di tempat Bapak Ibu sekalian, tidak mempercayakan kepada guru-guru yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kan salah besar. Ya. Oleh karena itu, ya, berdayakan pertama para guru-guru yang ada di situ di tempat Bapak Ibu sekalian, jangan pakai orang luar, termasuk membuat SPJ bos, termasuk operator sekolahnya pakai orang luar semua. Akhirnya tidak tahu kondisi di tempat kita itu bagaimana. Ya, terkait dapodik, ya tentu operator kan harus paham kondisinya. Kemudian laporan dari guru harus sampaikan real, jangan sampai salah diberikan kepada operatornya kan itu. Nah, sehingga banyak data-data yang tidak valid. Kemudian yang ketiga, penyakit kurang valid, kudis, kutil, kurang rapi, kerapian menjadi contoh, ya. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, ya. Ya tentu di satu sisi kita ingin mendisiplinkan anak-anak kita, ya. Kita juga harus memberikan contoh bagi para siswa, bagi anak-anak, dan juga bagi guru dan juga bagi masyarakat. Itu penting untuk kita semua, ya. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu sebagai satuan pendidikan yang penekanan yang pertama tidak lain, yang pertama di dalam pengelolaan keuangan hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, terkait dengan pungutan liar, jangan dilakukan pungutan liar itu, ya. Pungutan liar, pungli atau